Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semua, salam bagi sidang jemaat Tuhan, dan puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Titus 3 ayat 5 dan 6, atau dari ayat 4 saya baca. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukan, yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi tema firman Allah adalah karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan. Karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Di dalam kehidupan ini, bahwa kita tidak bisa mengekang Roh Kudus, kita tidak bisa mengendalikan Roh Kudus, tapi yang seharusnya adalah Roh Kuduslah yang mengendalikan kita. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan melakukan sesuatu melalui Roh Kudus-Nya, bukan karena ketika kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan amal, bukan karena kita melakukan hal-hal yang terbaik sekalipun dalam hidup ini, tapi oleh karena rahmat, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan saja kita diselamatkan. Dan oleh karya Roh Kudus, Dia memberikan pembaharuan bagi kita. Jadi, pertama karya Roh Kudus yang menyelamatkan orang yang diselamatkan adalah Roh Kudus memperbaharui orang yang diselamatkan, orang yang telah diselamatkan. Jadi kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi dia Roh Kudus tidak memperbaharui hidupnya, atau dia hidupnya masih merokok, minuman keras masih minum minuman keras, membunuh masih mencuri masih tetap mencuri, membunuh masih tetap mencuri, tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Melakukan kekerasan tetap melakukan kekerasan, mencuri masih tetap mencuri, berbohong masih tetap berbohong, dan lain sebagainya. Nah, kalau Roh Kudus berkarya, maka Roh Kudus akan mengadakan pembaharuan. Sebelum kita sampai pembahasan ke berikutnya, saya ingin berkata bahwa Roh Kudus itu bekerja juga pada orang yang tidak percaya dalam 3 bidang. Yang pertama, Dia bekerja secara aktif melalui orang-orang untuk melaksanakan berbagai tujuan. Jadi bukan karena dia percaya, tapi karena demi melaksanakan rencana Allah, Tuhan bisa memakai. Satu contoh Koresi, yang untuk mengizinkan mereka pulang dengan segala keberadaan, dengan membuat sebuah keputusan yang bermanfaat bagi orang Israel. Jadi Koresi itu bukan karena dia percaya, Raja Persia ini bukan karena dia percaya kepada Tuhan, bukan. Tapi karena memang Tuhan mengendalikan hidupnya. Roh Kudus memegang dia. Tetapi dia mendapatkan berkat. Dia mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Nah, Anda bisa nanti baca dalam Yesaya 44 ayat 28 sampai pasal 45 ayat yang ke-6. Di situ Anda bisa melihat bagaimana roh Koresi itu dikendalikan dituntun oleh Tuhan. Lalu yang kedua ialah Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau Anda bisa bertobat, kita yang tidak percaya yang tadi bisa bertobat, insaf akan dosa. Itu bukan karena pekerjaan kita. Itu jelas Alkitab mengatakan itu karena karya Roh Kudus. Jadi Allah yang menyelamatkan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga adalah Dia atau Roh Kudus
mengendalikan serta mengawasi arah kejahatan. Jadi jangan pikir kejahatan itu bisa terus menang. Ya, tadi pagi kami membaca bagaimana dalam kisah di mana seorang anak raja membunuh anak-anak raja yang lain 70. Lalu kemudian jadi coba saya baca saja dalam, karena Hakim-Hakim 9. Ya. Jadi dia merencanakan pembunuhan sadis Abimelek itu. Lalu di akhirnya bahwa Alkitab katakan di ayat yang ke-55 saya baca. Setelah dilihat orang Israel bahwa Abimelek telah mati. Kalau kita baca dari ayat 52, sampailah Abimelek ke menara itu, menyerang dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpa sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujangnya membawa senjata dan berkata kepada bunuhlah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah, 56-nya, demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudara-saudaranya. Juga segala kejahatan orang Sikem yang ditimpakan kembali oleh Allah kepada mereka sendiri. Demikian kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Jadi bahwa kejahatan tidak akan pernah bertahan, kalaupun untuk sementara waktu mungkin jaminan. Tapi ingat bahwa Tuhan tetap yang mengendalikan, menguasai. Dia mungkin melakukan untuk sesaat agar orang-orang benar itu semakin setia kepada Tuhan, semakin bergumul kepada Tuhan, dan menyatakan doa-doanya kepada Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Allah tetap mengawasi ya perbuatan-perbuatan orang-orang jahat, mengawasi arah kejahatan mau dibawa kemana itu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Kita bersama dengan Tuhan. Nah, kita kembali. Jadi ketika Roh Kudus datang menghampiri seorang yang tidak selamat tadi, atau dia katakan saya yang belum selamat, yang belum diselamatkan oleh Tuhan sebelum 1 Maret 1987, maka ketika dia datang 1 Maret 1987, saya mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup saya. Saya masih tetap orang yang sama, saya masih tetap orang yang menikmati, masih tetap melakukan hal yang mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi yang saya tahu bahwa arah saya telah mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Saya mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Saya mengalami kedamaian yang luar biasa. Saya mengalami lawatan Tuhan, kedamaian yang sangat luar biasa. Dan sehingga saya mulai mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan terus membawa kepada pembaruan sampai saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan kemudian melayani di Pulau Lombok ini. Jadi Tuhan mengadakan pembaharuan, bukan karena ketika saya berbuat baik, bukan. Tapi ketika saya melakukan apa yang, bukan ketika saya berbuat hal-hal yang amal, bukan. Tapi ketika saya melakukan hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang tidak memuliakan Allah, hal-hal yang tidak mengagungkan Allah. Itu sebabnya ketika Roh Kudus datang
berkarya dalam kehidupan orang tersebut, atau yang dikerjakan yang pertama kali adalah memberikan pembaharuan. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu dikenal dengan kata kenos. Ada dua istilah, kenos dan neos. Kalau neos itu adalah pembaharuan, ya, yang sudah seperti ini, gedung yang baru direnov, ya. Jadi kemudian ya sudah lebih baik dari sebelumnya, ya, jauh lebih baik. Itu yang dari buram menjadi cerah kembali, baik kembali. Yang tadinya ini, ya, yang di belakang saya ini, ya warna putih, sekarang sudah warna hijau, jadi tidak perlu pakai kain-kain untuk kalau siaran dan lain sebagainya. Jadi semua menjadi indah, baik. Tapi ini dengan berubahnya waktu, nanti dia akan menjadi kusam lagi, akan terus lagi dibikin neos. Tetapi kalau kenos atau kainos, kenos itu dalam pronunciation yang benar, maka dia akan mengadakan pembaharuan dari dalam, bukan pembaharuan dari luar, pembaharuan dari batin, dari kehidupan kita, yang dimana kenos itu hanya bisa dikerjakan bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh karya Roh Kudus. Itu sebabnya dia membaharui dari dalam, kenosnya dari dalam. Jadi kalau kita mengalami kenos, itu sesuatu yang sangat luar biasa, mengalami pembaharuan yang luar biasa. Jadi betul-betul menjadi manusia baru dalam Tuhan. Kalau orang dia bisa menjadi manusia baru, dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, yang tadi perbuatan-perbuatannya tidak memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya ketika pulang kampung, ya, ada banyak orang yang mengatakan pada istri saya, "Ban, kau mau jadi apa, pendeta?" Karena dia tanya apa pekerjaan pendeta. Jadi kemudian dia bilang, dia lihat dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, dia bilang, "Ban, aku jadi pendeta." Ya, orang melihat cara kehidupan kita yang lama. Orang mencap, orang dunia mencap, ya, dengan cara yang lama. Tapi Tuhan mencap kita dengan cara yang baru. Dia memberikan materi, dia memberikan sesuatu yang baru dalam kita, yaitu Roh Kudusnya, sehingga kita mampu melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi ada apanya, ada sisi baiknya juga. Ketika saya datang ke orang tua, mereka mengatakan, "Udah bawa anak saya ini." Saya tidak mau juga membawa mereka, karena saya tahu namanya peraturan itu. Tapi saya titipkan kartu nama saya, kalau mau datang ini alamat saya, karena kalau saya mengajak itu akan berbeda dengan kalau orang yang datang. Kalau saya mengajak peraturan, mungkin nggak bisa saya terapkan sepenuhnya. Tapi kalau dia yang datang, mungkin dia harus bisa memperhatikan peraturan-peraturan, bukan untuk menyiksa dia, tetapi untuk membuat hidupnya jauh lebih baik. Kadang-kadang orang tidak senang dengan hal itu, ya, karena ada beberapa orang yang saya layani, orang yang pakai narkoba, tinggal di rumah, lalu kemudian karena dia tinggal di rumah, kemudian kalau dia butuh uang, saya beri saya tidak beri dia uang, tapi apa yang diperlukan saya. Kalau dia bilang saya mau ke Cakra, saya antar dia ke Cakra, karena saya melihat gelagatnya tidak apa, dan sampai saya melihat dia sakau begitu luar biasa, saya mendoakan dia, dan kemudian ini Alkitab ini, ya, Alkitab itu dibungkus sama dia, lalu dihisap sama dia, sampai begitu luar biasa. Tapi karena mereka dia sakau, ya, karena dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari saya. Kalau ada perlu obat apa saya berikan, tapi dia tidak akan pernah saya berikan uang.
Karena kalau saya berikan uang, saya tahu uang itu akan digunakan untuk hal yang dan pada akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Ya. Ada juga yang kita sudah begitu kita rawat, tinggal di rumah, makan di rumah, dan lain sebagainya. Tapi kemudian juga karena tidak mengikuti peraturan-peraturan, ya pada akhirnya hidup itu punya aturan. Tidak seenaknya sendiri. Kalau sudah masuk dalam keluarga Allah, kita punya aturan ilahi yang harus kita taati. Kalau Tuhan katakan engkau mengasihi, ya kita mengasihi. Kalau Tuhan katakan kita taat. Itulah tanda pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita belum mampu memaafkan musuh kita, mengampuni musuh kita, ya minta kekuatan daripada Allah. Kalau tidak, jadi makanya Tuhan katakan kasih musuhmu, doakan mereka, ampuni mereka. Itu hanya bisa dilakukan apabila kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Anda akan pernah melihat, menyaksikan orang-orang yang kepahitannya sangat luar, kebenciannya sangat luar biasa bagi seorang, seolah-olah tidak ada maaf. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, apa yang dilakukan selama ini salah. Karena pada akhirnya, karena kepahitan itu, dia mengalami kanker dalam hidupnya. Ketika dia bertobat, menyerahkan hidupnya. Nah, yang kedua, karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang yang telah diselamatkan, yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam orang tersebut. Jadi bukan saya baca dulu. Bukan dia tidak mau berdiam, tapi dia berdiam di hati orang. Yaitu roh kebenaran. Yohanes 14:17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Jadi dia diam di dalam kita. Ayat 5, pasal 15, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita, makanya perkatakanlah firman Allah. Jadi seringkali saya katakan, honor your father and your mother that you may live long in the land the Lord is giving you. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang Tuhan berikan kepadamu. You shall not murder, jangan membunuh. You shall not steal, jangan mencuri. You shall not commit adultery, jangan berzina. You shall not steal, jangan mencuri. You shall not covet. You shall not give false testimony against your neighbor. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Jangan menginginkan istri. Ada orang menginginkan istri. Yang penting kalau dia mau. Ini kan gila namanya. Saya katakan bertobat kamu. Itu kamu namanya mengganggu keluarga orang. Nggak peduli dia. Kenapa? Ya itu bukan dikerjakan Roh Kudus. Makanya firman Allah tinggal dalam hidup kita. Sebenarnya saya mau katakan, kalau Anda baca Ulangan 17 ayat 17, kalau orang-orang yang jangan engkau memiliki banyak istri, karena engkau akan disesatkan. Baca itu Ulangan 17 ayat 17. Jadi jangan pikir bahwa ketika engkau mau mengganggu orang, kau akan disesatkan. Orang yang sesat nggak ada tempatnya di surga gitu loh. Jadi mari kita berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah.
Roh Kudus memampukan kita untuk terus dia tinggal di dalam kehidupan kita, mengarahkan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia juga ya menolong kita melakukan apa yang dikehendaki. Firman Allah itu harus ada dalam hidup kita, karena kalau firman Allah itu kan ada Yesus. Firman itu adalah Yesus. Nah, kalau firman itu ada dalam hidup kita, dia tinggal dalam hidup kita, makanya pemazmur bilang, bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu. Ada banyak orang tidak bisa memandang keajaiban firman Allah. Makanya I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan-jalan kebenaran. I have set my heart to your word. Jadi aku telah menyatukan hatiku dengan firman. Haleluya. Itu baca dalam Mazmur 119 ayat 30. Ya. Jadi satu kata lewat, my heart is consumed to your word. Jadi hatiku hangus, terbakar terhadap firman. Kalau itu kita miliki dalam hidup kita, itu bukan karena kita. Makanya kita harus tinggal. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Karena kalau kita melakukan apa yang jahat tanpa permisi, dia juga akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita taat melakukan, kita bersiap diperbarui, dan dia akan tinggal nyaman di situ. Ya. Dan dia terus akan mengontrol kita, mengendalikan hidup kita, supaya yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita. Karena kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita akan mengalami namanya ketenangan, kedamaian, keyakinan, kepercayaan yang sungguh terhadap firman Allah. Seperti hari kami saya katakan, ada akar yang baik, keyakinan yang baik kepada Tuhan. Lalu ada batang, yaitu nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yaitu kebenaran. Tindakan kita juga, perbuatan kita juga akan sesuai dengan firman Allah. Maka kita akan berbuah hal-hal yang, tapi kalau yang kita kandung kepahitan, kebencian, sumpah serapah, maka ketika dia bergelak, yang keluar itu juga. Jadi disitulah kita mengalami hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang-orang yang telah diselamatkan, Roh Kudus membaptis orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi kita baca satu ayat Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Jadi ketika kita berada dalam Yesus, kami saya katakan Yesus yang sudah naik ke surga sekaligus meninggalkan berkatnya bagi kita, dan juga dia menjanjikan Roh Kudusnya bagi kita, dan kita betul-betul dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita betul-betul hanya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang tidak mudah, tapi yang jelas bahwa Roh Kudus akan membuat kita berpikir seperti Allah berpikir, bertindak seperti Allah bertindak. Makanya kalau tangan kita bisa berlakukan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menolong orang. Kaki kita tidak menuju tempat-tempat dosa atau melangkah, menumpahkan darah orang bersalah. Dan kalau Roh Kudus dia sudah membaptiskan kita, apalagi dengan apinya, api Roh Kudus yang luar biasa itu. Jadi ketika penderitaan datang, kita tidak bersungut-sungut. Ketika kesusahan datang, kita tidak bersungut-sungut.
ketika diperlakukan tidak baik, kita tidak marah, tidak juga membalas yang jahat. Seperti saya katakan berulang-ulang, ada orang memfitnah saya berzina sampai dilapor ke kantor polisi. Ya nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai promosi. Yang jelas kalau kamu tidak melakukan, jangan takut. Tapi kalau kamu melakukan, kamu bertobat. Itu saja. Makanya saya tidak takut menghadapi mereka-mereka yang waktu itu polwil di sini. Lalu kemudian itu lagi kawin lagi. Nah, istri saya marah-marah. Itu dilakukan oleh orang percaya. Apa dia bertobat di atas saya? Tapi saya katakan gak usah. Dikatakan apapun si setan, ya sudah. Kita tidak akan lebih dari guru kita. Beelzebul. Kalau kamu belum dikatakan setan sama orang, berarti kamu belum. Ya. Jadi Beelzebul, Yesus itu disebut juga peminum dan lain sebagainya. Saya sudah bilang Lucifer. Hanya akhirnya tidak mau menolong dia. Karena dia ditolong, sudah berulang-ulang ditolong, tak dewasa-dewasa. Lalu kemudian pada waktu dia mungkin membutuhkan, ya nggak menolong. Dia ancam apa saja. Nggak perlu. Ada saatnya kita berkata tidak, ada saatnya kita berkata ya. Tapi kalau orang yang sudah dibaptis, penderitaan itu nggak jadi masalah. Yesus juga mengalami penderitaan. Yesus juga dianiaya. Kita belum sampai seberapa. Makanya ketika dibaptis oleh Roh Kudus dan api, kita harus siap mengalami penderitaan. Para murid siap mengalami penderitaan, bahkan mati. Jadi Thomas itu ditombak. Petrus dibunuh dengan kepala tersalib ke bawah. Jadi hal-hal yang membuat ketika Roh Kudus membaptis kita, maka kita tidak perlu takut, karena dia akan terus menolong kita, dia akan terus membela kita selama kita mengikut kepada Tuhan. Memang nggak mudah, ya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong umatnya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Minggu depan saya akan berbicara soal karya Roh Kudus yang lain dalam kehidupan ini, bagi orang-orang percaya, secara khusus bagi orang-orang percaya. Jadi kalau kamu sudah merasakan hebatnya kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, ya saya bersyukur sejak 1 Maret 1987, kalau saya sakit dengan tumpang tangan, saya sudah melihat orang-orang yang dikatakan divonis dokter mati, sudah mau meninggalkan surat wasiat dan lain sebagainya. Tapi ketika saya katakan bahwa Tuhan menolong, dia Tuhan, saya tetap yakin bahwa Tuhan itu mampu membuat mujizat. Kalau orang katakan tidak ada lagi harapan terkecuali mujizat, saya sangat senang itu. Kenapa? Tuhan Yesus yang ahli membuat mujizat melalui kuasa Roh Kudusnya. Jadi nggak usah takut. Yesus mampu melakukannya. Nggak usah menyerah. Iman kita itu. Makanya kalau pohon itu baik, akarnya baik, keyakinannya benar terhadap firman Allah itu, ya nggak perlu ragu. Yang menyembuhkan juga bukan dia, yang menyembuhkan itu kan Tuhan. Yang menjawab doa juga bukan orang lain. Yang menjawab doa itu, ya pada Tuhan aja kita percaya, itu saja. Dan saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada orang dikatakan hanya mujizat, doa dan puasa. Kalau ada orang nggak mungkin lagi diselamatkan, tinggalkan pesan-pesan, tinggalkan warisan bagi yang baik. Tapi ketika saya tanya, kau udah siap? Belum. Kau siap apa? Siap sembuh? Ya sudah, terima kesembuhan. Dia belum siap pulang, tapi karena dokter sudah katakan nggak akan sembuh, karena dia sakitnya nggak bisa pada tes. Ya sudah, tinggalkan pesan. Tapi Tuhan mau saya katakan, dia mampu membuat mujizat. Tapi itu,
Lalu kemudian mau saya katakan kepada kita, yang keempat dan yang sebagai terakhir, karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau orang-orang menyelamatkan, itu ada orang-orang yang belum selamat lalu kemudian diselamatkan. Setelah mereka diselamatkan, mereka menjadi orang yang percaya. Disitulah karya Roh Kudus yang saya katakan tadi berfungsi secara kuasa. Dan yang keempat, Roh Kudus memateraikan. Ya, kita baca sedikit dalam Efesus 1 buka Alkitab saja kok susahnya. Sekali banyak sekat Efesus 1 ayat 13. 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dalam Dia kamu juga, ketika percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan itu karya Roh Kudus ketika menyelamatkan orang yang telah diselamatkan. Roh Kudus memateraikan. Supaya apa? Kalau engkau dimateraikan, sah menjadi warga negara kerajaan surga. Sah. Kalau dulu, kalau orang, kita ingat saja bagaimana Daniel ketika dia dipaksa ya, untuk menyembah kepada, mempersembahkan sesuatu, berhenti mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka dia tidak berhenti selama 1 bulan kan dilarang, karena para menteri, 120 menteri itu sudah merencanakan yang jahat. Tapi dia terus memberikan persembahan kepada Allah, memuji, menyembah Allah 3 kali sehari dalam firman Allah katakan. Lalu kemudian Darius tidak berdaya untuk menyelamatkan dia, tapi kemudian dia didesak untuk melakukan hukuman itu. Lalu ketika dia dilakukan hukuman itu, apa yang terjadi? Sebenarnya Darius upaya untuk tidak menjatuhkannya, karena dia tahu itu adalah trik dari para menterinya. Tetapi kemudian mereka mendesak, karena apa yang sudah dimateraikan oleh cincin raja itu tidak bisa diganggu-gugat. Maka dengan terpaksa, dengan sedih hati, dia memasukkan Daniel ke lubang singa. Dan setelah dia dimasukkan ke lubang singa, lalu diberi cap lagi. Kemudian dia tidak makan semalam-malaman, dia tidak mau dihibur. Pagi-pagi datang kepada Tuhan, dia berkata dengan suara yang sayu, Daniel, apakah engkau masih hidup? Ya Tuanku, aku masih hidup. Senang. Angkat itu Daniel dari situ, karena sudah dijalankan perintah kan, diangkat. Lalu kemudian dia 120 menteri besar keluarga dimasukkan. Belum sampai kata firman Allah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang, berapa banyak singa yang ada di lubang singa. Tapi yang jelas saya mau katakan adalah, kalau engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, engkau berhak menerima segala janji-janji Tuhan. Itu yang penting. Kalau sudah dimateraikan, engkau berhak menerima segala janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Ada 31.176 ayat, 1.189 pasal, 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Lebih kurang 230 tokoh ada dalam Alkitab dengan berbagai variasi kehidupan mereka masing-masing. Tapi kita sebagai orang percaya,
janji-janji berkat itu lebih kurang 8.500 yang dipersiapkan bagi kita. Mari kita melakukannya, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup, karena Tuhan sudah melakukan. Jadi ketika Roh Kudus mematrekan, ketika Roh Kudus memberikan pembaruan dalam kehidupan kita, lalu kemudian Dia juga tinggal dalam diri kita, membaptis kita, lalu kemudian mematrekan kita dengan Rohnya, supaya apa? Sebenarnya tujuannya satu, yaitu kita tinggal bersama-sama dengan Dia, dan sewaktu kita di bumi ini kita dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita bisa melaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam Lukas, ya, Lukas 19 ayat 13 di sana diceritakan bahwa seorang raja, dia akan bilang, seorang bangsawan pergi lalu menitipkan minahnya kepada 10 orang, dengan 10 minah tersebut, lalu kemudian dengan harapan nanti mereka akan mengembalikannya. Yang pertama dia menghasilkan 10 minah, yang kedua menghasilkan 5 minah, yang ketiga minahnya dikubur dan berkata, Anda menanam di tempat yang ada tanam, Anda menuai di tempat Anda yang Anda tidak menanam karena Anda jahat. Yang mau saya katakan di sini adalah 1 mina itu 100 dinar. Jadi itu 100 dinar. Itu bisa dibayangkan itu 100 hari kerja orang. Dan dalam mina ini dia tidak dituntut tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau kita sedikit kepada Matius 25 di sana diceritakan tentang talenta. Jadi ini sangat besar. Satu talenta itu kira-kira 34 kg. Kalau uang itu satu talenta 6.000 dinar. Jadi ada yang dipercayakan 5 dinar, 5 talenta. Jadi kalau 5 talenta kali 6.000 itu berarti 61 berarti 30.000 dinar. Itu 30.000. Bayangkan saja satu hari upah manusia pada waktu itu 1 dinar. Itu cukup banyak, jumlah yang cukup banyak. Ada yang 2 dinar, ada yang 1 dinar. Tapi kemudian yang mau saya katakan, kalau di sini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, pasal 25 tersebut. Maksudnya apa? Roh Kudus tidak pernah memaksakan apa yang kau miliki sekarang ini. Tapi occupy until I come. Bekerjalah sampai aku datang. Itu pesannya. Jadi kita kan ini dipenuhi Roh Kudus saat ini, dimatrekan, dibaptis, tinggal dalam diri kita, diperbaharui, kan dengan tujuan supaya kita mampu melaksanakan tugasnya, bekerja sampai aku datang, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Makanya Yesus pesan terakhirnya sebelum meninggal, dia katakan dengan amanah agungnya pas ayat 20 dikatakan, I will be with you even to the ends of the earth. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, itu bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi maksudnya agar kita dapat melaksanakan kalau Lukas 19 ayat 13 itu saya katakan, dia setelah membagi-bagi mina itu, lalu kemudian occupy until I come. Bekerjalah sampai aku datang. Dengan kita dibaptiskan oleh Roh Kudus, menggali Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Kudus,
dan juga dimateraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan. Saya berharap firman Allah menjadi kekuatan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di bumi ini. Memang tugas 24 jam kita tidak bisa lakukan, tapi kita katakan bekerjalah sampai Tuhan datang. Kalau telah dimateraikan karya Roh Kudus nyata dalam dirimu, saya yakin dan percaya kita akan melaksanakan tugas sama seperti Yesus waktu di muka bumi ini. Kehendakku ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sama kita juga bisa berkata, kehendakku ialah melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati firman-Mu bahwa Engkau berkarya untuk melakukan satu penebusan yang luar biasa bagi kami. Yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, Engkau menyelamatkan kami dan Engkau memperbaharui kami, dan Engkau juga tinggal dalam hidup kami, membaptis kami dan menyelamatkan kami. Semuanya karena anugerah, semuanya karena karya Tuhan yang begitu luar biasa, karya Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat semua. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah gereja-Mu bangkit dengan kuasa kebangkitan yang dari Tuhan, dengan kenaikan Tuhan ke surga, dengan janji yang Kau berikan kepada kami, dan kami sudah menikmatinya, dan kami boleh melakukan amanat agung Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami dapat sebagaimana firman berkata, occupy until I come, bekerjalah sampai aku datang. Dengan kekuatan kami yang tidak seberapa, kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Kalau kami gagal, ampuni kami. Tuhan tolong kami terus hingga kami boleh terus melakukan, ingat akan pesan-Mu, bekerjalah sampai aku datang. Ada dengan cara berdoa, melakukan penginjilan dan lain sebagainya, mendoakan orang lain, memberkati orang lain. Tuhan tolong kami semua dan melakukan kasih yang daripada Tuhan bagi semua kami. Pujilah Engkau, kami sadar betapa pentingnya Roh Kudus, betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya, dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak mendukakan Roh Kudus, tapi kami senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Pujilah Engkau, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri, khususnya Presiden diberi kekuatan, keluarga yang diberkati dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan tolong sehingga dia betul-betul memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dalam menyamaratakan pembangunan Indonesia dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas, Pulau Rote, sehingga tidak ada lagi daerah tertinggal, tapi semua menuju daerah-daerah yang maju. Namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada buat sahabat rekan-rekan kami, gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau orang itu tanganmu dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Dan terima kasih kalau aku bisa menjadi anak-Mu dan menerima keselamatan daripada, dan biarkan Roh Kudus terus tinggal dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau menerima transformasi Tuhan. Kalau Engkau orangnya, angkat tangan-Mu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang sudah diangkat. Mari Tuhan tolong mereka sehingga sama seperti Engkau hadir melawati Saulus dan juga melawati mereka, sehingga transformasi dari Tuhan datang kepada mereka, hadir di hati mereka, hadir di hidup mereka, sebagaimana firman-Mu yang sudah kami berharui mereka, tinggal dalam hidup mereka, materaikan mereka, dan juga baptiskan dengan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa karena Engkau juga menyatakan berkat-Mu bagi orang-orang muda yang mau bergerak di bidang rohani. Tuhan tolong mereka seperti Timotius yang begitu luar biasa, yang diingatkan dalam perkataan dan perbuatan dan tindakan supaya tetap murni
dan jujur, suci, semuanya demi kemuliaan bagi Tuhan di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, juga Tuhan berkati di masa mereka, dan juga tampilkan bagi bisnis muda orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan di dalam bisnis mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang muda yang bergerak dalam bidang politik seperti Sadrak, Meshach, Abednego, yang betul-betul punya integritas dan juga takut akan Tuhan yang memimpin mereka kepada puncak kejayaan mereka. Terima kasih, kami yakin dan percayakan ada banyak orang-orang muda yang terus akan Kau nyatakan untuk memimpin bangsa, memimpin ekonomi, memimpin pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Hidup orang semakin mempermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kecita dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai bila saat ini sampai maranatha dalam Mesias. Amin.